Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Rahmat dan karunia-Nya senantiasa mengalir seiring hembusan nafas kita dan denyut nadi kita. Marilah kita bersujud, menghambakan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Semoga hidup kita barokah dan sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah. Pada malam ini kebetulan pengajian dan arisan di rumah saya, dan saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian. Dan memang ada sahabat-sahabat kita, teman kita yang tidak hadir karena sakit atau ada halangan yang lain. Ya, semoga yang sakit bisa segera sembuh dan yang berhalangan atau mendapatkan kesulitan itu bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nanti pengajian yang akan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Safrudin. Untuk itu mari kita mulai. Kepada Ustadz Safrudin kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua LPM Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Beserta Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh koordinator dan anggota LPM. Wabil khusus Sahibul Hajat, terima kasih sudah bersedia beliau menjadi tempat pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan bagi beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bukunya kecil namanya Hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi ini memang beliau imam yang sangat masyhur ya, dikenal sekali hujah-hujah beliau. Jadi kalau kita beli harganya paling 4.000 sampai 10.000. Nah, kalau sarahnya itu artinya penjelasannya itu kita bisa membacakan ke anak-anak kita. Itu satu hari satu hadis diulang lagi. Ada 42 hadis di dalamnya. Harganya hanya 4.000-an aja kalau kita cari. Ya, jadi setiap hari kita membacakan anak-anak kita. Ya, nah itu bagus buat yang mungkin anaknya masih usia SD ke bawah. Paling tidak ada pendidikan agama yang kita sampaikan. Dengan bermodal buku yang sekecil itu kita sudah bisa menyampaikan hadis-hadis Rasul yang sahih, gitu ya. Baik, di hadis kedua, ini hadis yang paling panjang sepengetahuan saya di hadis Arba'in itu. Di hadis kedua itu Rasulullah SAW menyampaikan dan kemudian didengarkan oleh Umar bin Khattab dan disampaikan kepada kita semua dalam hadis itu. Dalam hadis tersebut disebutkan, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Jadi dituturkan dalam hadis ini ada seorang laki-laki tiba-tiba datang kepada Rasulullah, pakaiannya putih mengkilap, rambutnya hitam mengkilap, gitu ya. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Artinya dia ini siapa? Kalau dia tidak ada tanda-tanda perjalanan, karena dulu namanya padang pasir, kalau orang perjalanan itu bajunya lusuh dan kotor kena debu di padang pasir. Tapi kalau dia penduduk di sini, kami nggak ada yang kenal. Jadi orang ini siapa gitu kan? Nah, sementara rambutnya hitam mengkilap, putih bersih, harusnya kalau dari jauh lusuh. Tapi kalau dia di penduduk sini, kami kenal, tapi kami tidak kenal gitu kan.
Di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi. Jadi duduknya duduk tiros begini. Rasulullah duduk begini, dia duduk ini, disandarkan, duduk tepat di depan Rasulullah. Kemudian kedua tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Seperti ini ya, diletakkan di atas paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, engkau bersaksi Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak disembahi, diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Syahadati alla ilallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Jadi dia yang nanya, terangkan kepadaku tentang Islam. Dijawab Rasulullah, setelah itu dia bilang, engkau benar. Maka kami heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata lagi, engkau benar. Dia bertanya lagi, ini jadi dia yang nanya, dia juga membenarkan. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Kemudian ini yang unik. Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, laki-laki itu lebih tahu kata Rasulullah daripada Rasulullah. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun diam. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi yang ditanyakan tadi yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat kapan hari kiamat, yang kelima sebutkan tanda-tanda hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengambil satu bagian yang ingin saya jelaskan di dalam hadis yang panjang ini, yaitu tentang ihsan. Ternyata puncak keimanan seseorang ketika dia sudah tinggi, ketika dia mencapai derajat takwa yang baik, maka setelah iman dan Islam itu adalah ihsan. Apa tadi dijelaskan ihsan? Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Nah, di sini artinya sifat ihsan itu ketika kita beribadah, kita merasa bahwa kita sedang melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Makanya disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Nah, sifat atau sikap kita ketika merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah Maha melihat, ini disebut sikap muraqabatullah. Apa muraqabatullah itu? Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 5, Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi. Jadi Allah itu maha mengetahui sesuatu yang kecil apalagi yang besar. Sesuatu yang tampak, zahir ataupun yang lahir. Sesuatu yang terlihat ataupun yang di dalam hati seseorang. Makanya ketika kita berniat melakukan kebaikan, niat kebaikan itu sudah tercatat sebagai satu amal kebaikan. Ya. Nah, sikap muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah, ini hendaknya sikap yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Kenapa? Karena ketika kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, sedang apapun kita, ketika ada sikap muraqabatullah, maka kita merasa diawasi Allah. Kita tidak akan berbuat sesuatu yang menyimpang dari agama Allah.
Katakanlah misalnya ada kesempatan kita mendapatkan sogokan, apalagi misalnya pendamping hukum misalnya kan. Ini sangat rentan, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, karena membela yang salah. Tapi kalau sudah ada bingkai hukumnya kan jelas Pak ya, Pak Ketua ya, artinya sudah ada undang-undangnya itu sudah jelas gitu ya. Ya artinya makanya hakim itu kata di dalam Islam itu kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka. Artinya ini dia makanya kan timbangan aninya kan, apa namanya lambangnya itu. Kaki kanannya sudah di surga, tapi kaki kirinya di neraka. Terpleset dia sedikit ke neraka, benar dia ke surga. Nah begitu pula kita, ya. Ketika ada kesempatan bendahara misalnya menyelewengkan nota, ya kan? Maksud saya begini, ada notanya, nggak usah dimasukkan, biar saya uang pribadi. Oh gitu kan? Kenapa? Muraqabatullah, merasa diawasi Allah, saya beramal gitu kan? Ya, seperti itu ya. Atau orang di perusahaan, ada besi misalnya kan? Standar perusahaan nggak boleh dibawa keluar, tapi selip-selip, security aman ini kan? Mana Mas Ansar? Ya, aman ini, kawalan ini kan, security-nya kan? Sekarang security yang membawa, ya. Nah ini tidak boleh gitu kan? Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membawa barang-barang yang bukan menjadi hak kita gitu kan. Apalagi masuk ke dalam tubuh menjadi darah daging bagi kita dan keluarga kita. Makanya sikap muraqabatullah ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini penting. Bahkan suami ketika merasa diawasi oleh Allah, tidak hanya perilakunya, WA-nya pun tidak akan menyimpang dari yang bukan hak atau mahram bagi dia. Seperti itu. Buka-buka video misalnya kan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Chat-chat dengan yang bukan mahramnya misalnya kan. Begitu juga seorang istri, ketika bukan hak bagi dia untuk membelanjakan harta ya di luar dari ketentuan apa yang telah disepakati bersama dengan suaminya, tidak akan dilakukannya. Kenapa? Karena dia yakin Allah mengawasinya. Dia tidak akan melangkahkan kakinya selangkah pun keluar dari area rumahnya tanpa seizin dan keridhaan dari suaminya. Kenapa? Karena dia tidak hanya merasa suaminya ada atau tidak, tapi keridhaan suami itu terletak pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tahu bahwa Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Nah maka sikap muraqabatullah ini penting sekali. Ya. Begitu juga seorang ustadz misalnya kan, merasa ketika dapat pertanyaan ceritanya ya, kalau tidak dijawab malu, dijawab serampangan. Nah itu sebenarnya sudah merasa benar. Dan merasa benar inilah yang juga sebenarnya mencelakakan seseorang. Nah, begitu pula hal-hal yang lain gitu ya. Sehingga sikap muraqabatullah ini sekali lagi penting untuk kita sama-sama merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menangkap makna apa yang saya sampaikan ini. Dan sekali lagi kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf jika kesalahan sikap dan lisan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua dalam petunjuk jalan dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga kita, dan kita semua kelak dikumpulkan bersama keluarga, sahabat-sahabat kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hazina wa Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimi sultani. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yadus salam hayna rabbana bis salam wa dakhinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ijal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa afanil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.